Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MEA. Yang kami hormati Bapak Franciscus Welirang, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia, serta Bapak Ibu Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia. Yang kami hormati direksi, komisaris, atau perwakilan anggota Asosiasi Emiten Indonesia dan perusahaan tercatat. Yang terhormat Ibu Ona R. Swaminingrum, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Bapak M. Maulana, Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, Bapak Mada Tirtayatra, Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Real, dan Ibu Ucu Rufaidah, Direktur Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan. Yang terhormat Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Inarno Jayadi, beserta Direksi dan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia. Yang terhormat Direktur Utama PT KSEI, Bapak Urip Budi Prasetyo, beserta Direksi dan Komisaris PT KSEI. Yang terhormat Direktur Utama PT KPI, Bapak Sunandar, beserta Direksi dan Komisaris PT KPI. Yang terhormat Direksi Anak Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia. Yang terhormat Direksi Anak Usaha SRO, yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus Asosiasi dalam Industri Pasar Modal, dan para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, beserta segenap hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tetap dapat berkumpul pada hari ini, meski dengan keterbatasan yang ada, dalam acara Halal Bihalal Webinar dengan tema Emiten Menyambut New Normal, Tantangan dan Peluang. Perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara akan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Franciscus Welirang selaku Ketua Umum AII. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti paparan oleh narasumber Indonesia. Narasumber kita, Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MB. Dan diakhiri dengan penutup. Mari kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap hormat. Kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang masih beroperasi secara terjadwal di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya kereta luar biasa yang melayani penumpang. Bagaimana mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi para penumpang? Berikut kita simak liputan dari Noval Rosa dan juru kamera Novia Andreana. Aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia bangsaanku, bangsa dan Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, satu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku. Enggak, ini yang like Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Dan untuk penumpang-penumpang yang akan masuk ke daerah
Para hadirin yang saya hormati, memasuki acara berikutnya, yaitu pemberian sambutan dari Ketua Umum AEI, Bapak Fransiskus Welirang. Kepada Bapak Fransiskus, kami persilahkan. Yang kami hormati, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Bapak dan Ibu Corporate Secretaries dan perwakilan emiten. Bapak dan Ibu Pejabat Otoritas Jasa Keuangan. Bapak dan Ibu Direktur Utama Direksi dan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia, Pak Winarno, PT KESE, PT KEPE, serta Bapak dan Ibu Direksi anak-anak perusahaan SRO. Bapak, Ibu perwakilan pengurus asosiasi dalam industri pasar modal, dan teman-teman pengurus AEI dan tim pengkajian AEI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari dalam suasana Idul Fitri 1441 Hijriah, kami atas nama pengurus Asosiasi Emiten mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada Bapak, Ibu, anggota Asosiasi Emiten Indonesia, perusahaan tercatat, para undangan sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada acara Halal Bihalal online hari ini. Dalam suasana new normal, saat ini kita masih berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang belum ada satu pihak pun yang bisa memastikan kapan ini akan berakhir. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pandemik ini bisa segera dapat teratasi. Dalam situasi seperti saat ini, di tengah ketidakpastian dan dalam masa PSBB transisi menuju new normal, menarik bagi kita untuk bersama-sama membahas topik ancaman yang kita hadapi dan peluang apa yang terbuka yang bisa kita manfaatkan. Untuk itulah hari ini kami mengangkat tema emiten menyambut new normal, tantangan dan peluang. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Insinyur Erlangga Hartarto menjadi narasumber pada hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang akan disampaikan oleh Bapak pada hari ini akan membuka wawasan kami dan harapan. Hal tersebut akan menambah optimisme kami dalam menghadapi hari-hari new normal ke depan. Tak lupa juga kami berterima kasih juga pada semua pihak yang telah membantu sehingga acara ini dapat berlangsung, khususnya pada rekan pengurus AEI, sehingga acara Halal Bihalal ini dapat terselenggara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati. Wabah COVID-19 rasanya telah mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia. Selain mengakibatkan mandeknya berbagai bidang usaha, pandemi COVID-19 ini juga telah memberikan nuansa baru pada rantai pasokan dunia atau global supply chain. Sumber pasokan dunia yang tadinya dikuasai kurang lebih 20% oleh negara Cina telah bergeser ke beberapa negara lain karena adanya pandemi ini. Kami berpeluang untuk menjadi bagian dari kue global supply chain. Untuk itu Indonesia harus berbenah diri agar lebih menarik investor. Penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan yang telah dikeluarkan dalam Perpu 1
2020 perlu diikuti oleh pembenahan dari sisi kepastian hukum investasi, reformasi birokrasi, dan iklim ketenagaan kerja yang sehat. Indonesia perlu bersyukur karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2020 masih positif, di angka 2,97% dan merupakan salah satu negara yang dengan performance terbaik dibanding negara maju lainnya. Seperti Cina yang terkontraksi minus 6,8% dari sebelumnya 6% positif. Amerika Serikat yang tadinya 2,3% menjadi 0,2%. Dan Eropa dari 1% menjadi terkontraksi negatif 2,6%. Di Asia pertumbuhan ekonomi negara Singapura terkontraksi menjadi negatif 2,2%. Korea Selatan dari 2,3% menjadi hanya tumbuh 1,3%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,97%, termasuk salah satu yang tertinggi. Meski bukan tertinggi, masih ada Vietnam sebesar 3,83%. Namun itu jauh lebih baik dari sebagian besar negara yang terkontraksi negatif. Di samping angka pertumbuhan yang positif, kita syukuri Badan Pusat Statistik BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal 1 2020 dan rilis ekonomi RI tumbuh 2,97% secara tahunan, year on year. Indikator lain juga mengalami kontraksi terhadap kuartal 4 2019. Konsumsi pemerintah terkontraksi 44,02%, import minus 11,89%, dan ekspor minus 0,63%. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, berdasarkan analisa data dikeluarkan di Singapura Universitas Teknologi dan Desain dengan menggunakan metode estimasi pandemi, Susceptible Infected Recovery, dan DDE, Data Driven Estimation, maka diperkirakan puncak pandemi di Indonesia telah terjadi pada minggu ketiga bulan April tahun 2020 yang lalu. Walaupun pada bulan Mei ini, akhir-akhir ini, data memberikan yang tertinggi. Bulan Juni maksud saya. Dan secara berangsur akan diperkirakan akan berakhir secara total pada akhir Juli 2020. Data ini dikeluarkan per 5 Mei yang diambil berdasarkan data dari berbagai negara untuk memprediksi berakhirnya pandemi di dunia. Berdasarkan data tersebut diperkirakan akhir Mei 20 kebijakan PSBB dapat segera berakhir. Hari ini kita menjalankan masa transisi. Dengan demikian, awal Juni ini seluruh aktivitas dapat berjalan dengan normal kembali. Kita mengharapkan demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, perlambatan aktivitas sebagai konsekuensi kebijakan work from home dan PSBB selama hampir 3 bulan sejak pertengahan Maret bagi sebagian perusahaan telah berdampak cukup signifikan atas kondisi keuangannya. Diharapkan dengan kebijakan new normal, perlahan-lahan kegiatan perusahaan akan bangkit kembali dan bisa berkontribusi dalam menghidupkan roda perekonomian. Dari sisi makroekonomi, dengan adanya stimulus fiskal yang disertai dengan realokasi anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor keuangan, diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian secara perlahan di kuartal ketiga. Akhir kata, tidak lupa kami mengucapkan sukses atas terselenggaranya Halal Bihalal online hari ini. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah berusaha sehingga acara ini dapat terselenggara. Tepat, disiplin, patut, protokol kesehatan selalu, dan salam sehat dan sukses selalu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Umum AEI atas sambutannya. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memasuki acara utama kita, yaitu penyampaian paparan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MMT, MBA, dengan tema Emiten Menghadapi New Normal, Tantangan dan Peluang. Sesi penyampaian paparan dan sesi tanya-jawab akan dipandu oleh Direktur Eksekutif AEI, Bapak Samsul Hidayat, selaku moderator acara. Kepada Bapak Samsul Hidayat, kami persilahkan. Ibu peserta webinar Halal Bihalal AEI, karena masih dalam suasana bulan Syawal, bagi Bapak dan Ibu hadirin yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Airlangga Hartarto, MBA, MMT, Menteri Perekonomian Republik Indonesia, yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dan pengetahuan serta pemahaman kepada kita semua yang hadir pada Halal Bihalal webinar AEI pada hari ini dengan tema Emiten Menyambut New Normal, Tantangan dan Peluang. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia yang berkesempatan hadir pada hari ini serta seluruh pengurus Asosiasi Emiten, Bapak Wakil Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekjen, Bapak Bendahara, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, serta seluruh pengurus Asosiasi Emiten Indonesia, termasuk Ketua Tim Pengkajian Bapak Gunawan, serta semua anggota Tim Pengkajian Asosiasi Emiten Indonesia. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak dan Ibu pejabat OJK, Ibu Ona yang rencananya akan hadir, namun hari ini diwakili oleh Pak Maulana, Pak Made, dan Ibu Ucu Rupaida. Terima kasih juga kepada Bapak Inarno Jayadi, serta seluruh Dewan Direksi Bursa Efek Indonesia, Pak Urip Budi Prasetyo sebagai Direktur Utama PT Kastodian Sentral Efek Indonesia, serta seluruh direksi, serta Pak Rahmat Waluyanto, saya lihat juga ada pada hari ini, sebagai Komisaris Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Pak Sunandar sebagai Direktur Utama KPI, dan Pak Abraham sebagai Komisaris Utama, serta seluruh jajaran direksi dan komisaris. Bapak-bapak dan ibu-ibu direksi, komisaris, dan corporate secretary emiten dan perusahaan tercatat, Bapak dan Ibu perwakilan dari asosiasi di lingkungan pasar modal, serta seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dipilihnya tema ini mempertimbangkan bahwa kita semua saat ini memahami bahwa kita sedang dalam persoalan dan tatanan hidup manusia, perubahan tatanan hidup manusia terus terjadi. Di antaranya semakin terasa persoalan ekonomi, bisnis dan keuangan baik dalam skala global maupun nasional. Rasanya banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, mungkin kita dari emiten maupun dunia usaha perlu mengetahui dan memahaminya, sehingga kita bisa menyusun rencana-rencana kita ke depan dalam kondisi seperti saat ini. Bapak Menteri yang kami hormati, hari ini rencananya akan menyampaikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, yang telah diambil oleh pemerintah, sampai sejauh ini untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi. Pak Menteri, kami laporkan bahwa acara ini bisa diakses dengan menggunakan Zoom dan juga dapat diakses dengan menyediakan YouTube streaming. Serta saat ini sudah ada 212 partisipan di Zoom meeting, serta sedang kami monitor untuk yang di YouTube. Kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengajukan dengan menggunakan fasilitas chat, baik di Zoom maupun di YouTube. Mengingat waktu yang tersedia terbatas, maka nantinya pertanyaan akan saya wakilkan ditanyakan kepada Pak Menteri. Selanjutnya, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Menteri untuk menyampaikan paparan Bapak. Silahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang kami hormati Bapak Franciscus Welirang selaku Ketua Umum Asosiasi Emiten, yang kami hormati dari OJK Pak Maulana dan Pak Made, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Pak Inarno Jayadi, Direktur Utama PT KSEI Pak Urip Budi Prastyo, Direktur Utama Clearing Penjaminan Efek Pak Sunandar, Pengurus Asosiasi Emiten Pak Budiarsa, Pak Bobi Gafur, Pak Gunawan Cokro, beserta seluruh jajaran pengurus AEI, Pak Sekjen, Pak Yan, Bendahara, Pak Menas, serta anggota kehormatan Pak Yahya Setia Atmaja dan Pak Dewan Pakar, ada Pak Yosua Makes dan Pak Indra Safitri. Pertama, pada kesempatan ini izinkan kami memohonkan maaf lahir dan batin karena masih di dalam suasana bulan Syawal ini. Kami mohonkan minal aizin wal faizin, dan semoga sesudah bulan puasa ini dan menghadapi tantangan baru, kita semua diberikan ridho Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan dan bisa menjalani kehidupan yang sehat dan produktif serta aman dari COVID. Nah, yang pertama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi disampaikan oleh Pak Samsul mengenai tema. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama terkait dengan efek daripada COVID-19, perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi nasional, dampak terhadap perekonomian nasional, program pemulihan ekonomi, exit strategis, dan tatanan normal baru, yaitu produktif dan aman COVID. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Emiten, Pak Franky Welirang, mengenai kegiatan dengan program-program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemik COVID ini. Jadi beberapa hal yang dilakukan pemerintah dengan 4 tema utama, yaitu jaring pengaman kesehatan, di mana di dalam jaring pengaman kesehatan ini kuncinya adalah ditemukannya vaksin. Karena ditemukannya vaksin itu tentunya diharapkan menjadi solusi bagi kesehatan kita, kemudian juga sekaligus menjadi solusi untuk penyelesaian pelemahan ekonomi. Jadi vaksin itu menjadi penting. Tadi pagi kami bahas dengan Menteri Keuangan, Menteri Ristek, BPPT, LIPI, Menteri Perindustrian, bahwa ini diperlukan untuk percepatan daripada super tax deduction khusus agar vaksin ini segera ditemukan, dan beberapa perusahaan BUMN, antara lain Bio Farma, sudah bekerja sama dengan perusahaan Cina, dan juga perusahaan swasta bekerja sama dengan perusahaan Korea, dan berbagai jalur penemuan virus ini sedang dikerjakan, dan mudah-mudahan dengan adanya peraturan Menteri Keuangan terkait dengan super tax deduction yang besarnya 300%, ini bisa menjembatani untuk percepatan secara nasional, karena secara nasional seperti yang kemarin kami sampaikan, kita ini membutuhkan sekitar 340 juta vaksin, di mana imunitas booster ini sekarang sudah akan masuk ke tahapan clinical trial. Dan tadi disampaikan bahwa untuk peralatan-peralatan seperti ventilator, kemudian alat tes, kita sudah bisa bikin sendiri, sehingga kemandirian di kesehatan itu menjadi penting. Nah, yang kedua tentu menjaga jaringan pengaman sosial. Yang ketiga tentu diharapkan jaringan pengaman sosial yang sudah digelontorkan itu mampu menahan daya beli. Kemudian yang sekarang sedang disiapkan adalah program pemulihan ekonomi, di mana program pemulihan ekonomi ini prioritas pertama adalah usaha kecil dan menengah, kemudian yang kedua adalah BUMN, yang ketiga adalah industri padat karya yang kreditnya di bawah 1 triliun, kemudian korporasi di atas 1 triliun. Kemudian untuk jaringan pengaman sektor keuangan, nah itu yang di dalam anggaran disiapkan dengan
budget yang disiapkan below the line. Kemudian selanjutnya terjadi ketidakpastian perekonomian dunia. Kita lihat bahwa angka ketidakpastian itu global uncertainty itu naik tinggi, dan ini menjadi bagian dari berbagai ketidakpastian, dan coronavirus itu menjadi salah satu yang melanda 213 negara. Nah, kita juga melihat bahwa terkait dengan indeks harga saham global juga mengalami penurunan, walaupun dalam beberapa waktu bulan terakhir ini, di bulan Juni, sudah terlihat ada spike ke atas. Berarti apabila dibandingkan bulan April kemarin yang the lowest peak, kita sudah melihat dengan adanya new normal ini di berbagai belahan dunia, mendapatkan respons dari pasar yang cukup baik. Demikian pula dengan World Capitalization Index, itu sudah mulai spike ke atas. Demikian pula untuk harga minyak yang sempat jatuh di pasar future, ini juga relatif sudah naik ke atas. Dan juga di antara berbagai komoditas yang masuk di dalam safe haven adalah emas. Nah, ini seperti dalam berbagai komoditas atau berbagai siklus yang lain. Kemudian yang kedua terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kita lihat bahwa dalam pertumbuhan ekonomi tadi juga disampaikan oleh Ketua Umum AEI bahwa berbagai negara ini prediksinya yang masih positif ini masih terbatas, termasuk diantaranya Indonesia, China, dan India. Jadi seluruh negara lain masuk di dalam zona merah atau red zone. Walaupun kemarin World Bank melakukan revisi, IMF mengatakan pertumbuhan kita 0,5, budget kita 0,5 sampai 2,3, sementara World Bank merevisi menjadi 0, dan prediksi tahun depan kita akan recovery di 4,8 sampai 5,3. Nah, kita melihat bahwa realisasi pertumbuhan di kuartal pertama masih positif, Indonesia 2,97, tetapi diperkirakan di kuartal keduanya nanti akan ada penurunan, tetapi tentu kita berharap bahwa year to end of the year kita masih positif. Kita lihat bahwa seluruh negara semua berada dalam red zone, jadi artinya per hari ini seluruh negara itu masuk dalam resesi. Nah, kalau kita lihat terhadap pertumbuhan ekonomi kita, yang andalan perekonomian kita adalah konsumsi, yang biasanya tumbuhnya di atas 5%, tetapi di kuartal pertama itu sudah terdampak sebesar 2,7. Kemudian kita juga jatuh di sektor investasi, biasanya 5% menjadi 1,7. Government consumption masih 3,7, ekspor mendekati 0,2, dan import menurun menjadi minus 2,2. Sedangkan share manufaktur juga ini mengalami penurunan, yaitu 2,1%, perdagangan 1,6, kemudian yang cukup mengkhawatirkan bahwa sektor pertanian kita betul-betul tidak tumbuh atau 0. Jadi itu menjadi perhatian pemerintah. Kalau kita lihat dampak COVID terhadap perekonomian Indonesia, kita lihat bahwa akumulasi year to date daripada capital flow, baik itu bonds maupun equity, terlihat terjadi capital outflow, jadi keluar semua. Nah, ini untuk capital outflow ini tugas asosiasi emiten bersama Pak Dirut Bursa Efek. Sehingga tentu diharapkan dengan rapat ini, sesudah ini capital outflow-nya berputar menjadi capital inflow. Nah, kita lihat dari nilai tukar, kita beberapa waktu ini menguat dan menjadi yang salah satu yang perkasa, berarti market merespons kebijakan secara baik. Demikian indeks juga sudah mulai naik, walaupun khusus hari ini agak turun sedikit, tapi harapannya secara agregat ini kita kemarin sudah tembus ke indeks 5.000,
hari ini turun sedikit, mudah-mudahan nanti ditutupnya bisa baik lagi. Demikian juga yield obligasi sudah bisa menurun. Demikian pula terhadap pertumbuhan ekonomi, ini yang kami jaga, inflasi sangat rendah, inflasi intinya 2,65, kemudian volatile fruit sama administrative price juga rendah, bahkan dalam situasi sekarang yang terjadi adalah deflasi bukan inflasi, dan PMI manufaktur kita sekarang turun walaupun kemarin lagging, jadi di bulan Februari masih 51,9, namun di mana negara lain pada waktu itu turun. Nah sekarang rata-rata negara lain sudah masuk 40, Indonesia masih 28,6. Artinya perekonomian Indonesia dibandingkan negara lain itu lagging 2 bulan. Karena memang kita mendeteksi virus juga berbeda dengan negara-negara lain. Sehingga tentu pada saat sekarang negara-negara lain mulai melakukan new normal, maka tentu kita berharap dengan new normal ini demand side itu akan naik. Kemudian juga kalau kita lihat cadangan devisa selama pandemik ini cukup baik, di mana BI mendekati 130 billion. Namun kalau kita lihat sektor yang terkena di awal dan besar, itu adalah sektor retail atau penjualan retail. Nah kalau kita lihat consumer index juga turun, kemudian retail turun, dan negatif sentimen kepada bisnis juga di bawah. Nah, kalau kita lihat dari segi sektor per sektor, ada sektor yang tertekan parah, yaitu yang di atas 50%, antara lain otomotif, pelayanan konsumen, restoran, dan pariwisata. Sedangkan yang lain rata-rata mendekati 40%, dan hampir dari seluruh sektor yang positif hanya ada di prasarana atau infrastruktur, yang kedua adalah farmasi dan alat kesehatan, yang ketiga adalah makanan pokok, dan yang keempat adalah minyak nabati. Artinya industri ekonomi kita bergantung kepada kelapa sawit, kepada industri kesehatan, dan kebutuhan pokok, dalam hal ini makanan. Nah, kalau kita lihat berapa dalam, kita bisa ambil proksi di capital market, sebetulnya melihatnya gampang saja dari penjualan kendaraan berat ataupun otomotif yang semuanya turun ke level tahun 2008. Jadi kalau kita lihat di sektor otomotif diperkirakan produksi ataupun penjualannya 600.000, terakhir itu kita penjualan 600.000 itu di tahun 2008. Berarti ini ada situasi ini terlihat bahwa untuk recovery dari 600.000 sampai 1 juta, melihat di tahun 2008 itu membutuhkan waktu 4 tahun, sampai 2012. Nah tentu ini menjadi faktor bagi kita untuk bercermin bahwa kita tentu diharapkan bahwa ekonomi ini bisa terakselerasi lebih cepat. Tetapi kalau kita lihat recovery dari pasar modalnya dan juga dari segi rupiah, kelihatannya ada tanda-tanda kita bisa recovery lebih cepat. Kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan, hampir seluruh market itu semuanya spike ke atas. Di slide berikut. Nah ini baik PMI index negara-negara lain, dan memang karena Indonesia biasanya lagging, kita sendiri yang masih tertinggal dibandingkan berbagai negara. Dan kebetulan kan seluruh champion ini ada di anggotanya asosiasi emiten. Sehingga tentu dengan melihat chart ini, seluruh emiten, para CEO bisa merestart lebih cepat, sehingga kita bisa, skenario yang keluar adalah skenario V-shape. Seperti negara-negara lain, Tiongkok tuh naiknya juga cukup sharp, demikian pula juga Malaysia, sehingga tentu kita berharap bahwa Indonesia juga bisa keluar cepat. Nah, di dalam pemerintah sudah menyiapkan yang namanya program pemulihan ekonomi nasional yang dibuat dalam Perpres 54 dan PP 23 tahun 2020. Nah, itu langkah-langkah pemerintah dilakukan dengan 4 modalitas, yaitu penempatan modal negara, penempatan dana, investasi pemerintah, penjaminan, dan belanja negara termasuk subsidi.
Nah, tentu langkah-langkah ini diperlukan dalam keadaan memaksa dan pengambilan kebijakan ini tentunya dilakukan oleh koordinasi KSSK dengan kementerian di sektor real. Nah, kemudian yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk penanggulangan COVID itu jumlahnya 686,2 triliun, di mana dari total tersebut yang sebesar 509 itu merupakan pemulihan ekonomi nasional, di mana di situ masuk anggaran utama dan terutama adalah kesehatan sebesar 87,5 triliun, dan ini termasuk untuk gugus tugas COVID. Kemudian perlindungan sosial, di mana di situ ada PKH, sembako, bansos, diskon listrik, dan selanjutnya. Kemudian untuk dunia usaha, PPH pasal 21, 22, 25, kemudian restitusi PPN, tarif PPH badan, dan stimulasi lainnya sebesar 120,6 triliun. Khusus UMKM terdiri dari subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, kemudian penjaminan modal kerja, PPH final, dan pembiayaan investasi untuk koperasi melalui LPDP, totalnya 123,4 triliun. Kemudian pembiayaan koperasi, itu korporasi sebesar 44,57, dan untuk sektoral kementerian dan Pemda 106,11 triliun. Nah, kalau kita rekap yang diselesaikan oleh pemerintah yang disupport adalah dari segi demand side yang terdiri dari PKH, sembako, dan yang lain 205 triliun, dan dari segi supply side. Jadi diharapkan dengan dukungan supply side dan demand side, perekonomian Indonesia masih bisa dijaga dan dengan cadangan mendekati 60 triliun, yaitu 58,87 triliun. Nah, kemudian terkait dengan program pemulihan ekonomi, itu modalitasnya adalah penempatan dana, penjaminan, penyertaan modal negara untuk BUMN, dan juga terkait dengan investasi dan belanja negara. Nah, di sini penyediaan program subsidi bunga itu diterapkan untuk 60,66 juta rekening, yaitu yang pertama terhadap BPR, perbankan, dan pembiayaan. Itu ada penghapusan ataupun subsidi bunga UMKM sebesar 6%, ataupun kalau UMKM itu yang diberikan adalah seluruhnya, yang di bawah 10 juta itu seluruhnya dibayar oleh pemerintah, ya, walaupun bunganya sekitar 19%. Kemudian yang kredit usaha rakyat antara 10 sampai 500 juta itu disubsidi 6% untuk 3 bulan dan 3% 3 bulan, dan juga relaksasi untuk kredit di bawah 10 miliar sampai dengan 500 juta itu diberikan bunga 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% dalam 3 bulan berikut. Kemudian total untuk bantuan sosial sebesar 262 itu terdiri dari 10 juta keluarga, program Keluarga Harapan, itu besarnya sampai dengan akhir bulan, sampai dengan Desember, jumlahnya 37,4 triliun. Kemudian kartu sembako, 20 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing 200.000 per bulan, dan ini bentuknya cash. Kemudian cashnya e-cash, kemudian diskon listrik yang 450 VA, itu gratis, yang 900 sampai dengan 450 itu 50%, kemudian itu totalnya 6,9, kemudian dukungan Jabodetabek, non-Jabodetabek 9 juta keluarga, itu 32 triliun, Jabodetabek, DKI 1,3 juta KPM, Botabek 600.000, itu jumlahnya 6,8 triliun, kemudian 11 juta KPM di luar penerima PKH, sembako, bansos, itu 31 triliun, dan ada 5,2 juta individu penerima kartu prakerja. Budget yang disiapkan 20 triliun. Nah, kemudian pemerintah menyiapkan exit strategi. Kenapa diperlukan exit strategi?
karena tentu tekanan yang berat baik dari segi demand maupun dari segi supply, ini persoalan di kesehatan yang bisa berpotensi di sektor ekonomi, dan ini berpotensi juga bisa mengganggu sektor keuangan yang pada akhirnya bisa mengganggu kestabilan sosial di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah melakukan program pemulihan ataupun pencegahan terhadap PHK secara lebih cepat. Nah, ini beberapa skenario lanjutan adalah wabah COVID ini yang menimbulkan pertumbuhan turun dan peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, proyeksi Moody's yang memperkirakan kita akan turun di Q kedua, tetapi diharapkan dengan adanya new normal, kita bisa segera merestart perekonomian, sehingga exit strategi ini dibarengi dengan program pemulihan ekonomi, diharapkan bisa di akhir tahun ini kita bisa mencapai sekitar 2%, dan ini peer kita, Filipina dan Vietnam juga diproyeksikan pertumbuhannya positif di akhir tahun. Nah, skenario yang didorong adalah skenario masyarakat produktif dan aman COVID itu adalah kita bisa menang dengan COVID, dan kita diharapkan bahwa skenario recovery-nya itu adalah skenario V-shape. Jadi kalau V-shape itu pemulihan cepat dan juga tingkat kejangkitan penyakit ataupun masalah COVID itu bisa lebih rendah infeksinya. Nah, normal itu adalah kita melakukan kegiatan produktif tetapi tidak terpapar COVID, dan tentunya berdasarkan indikator kesehatan masyarakat berbasis data, epidemiologi, surveillance, fasilitas layanan menjadi faktor kunci, dan juga memerlukan kesiapan sektor publik yang disiplin, protokol kesehatan, ada kepatuhan dan kesadaran masyarakat, dan untuk hal tersebut pemerintah menurunkan kepolisian dan TNI untuk ikut menjaga di tempat-tempat keramaian agar masyarakat bisa disiplin. Nah, kemudian tatanan baru itu artinya kita beradaptasi selama kita belum mempunyai antivirus. Jadi tentu dalam kegiatan-kegiatan tersebut kesehatan itu menjadi prioritas dan syarat utama. Apabila terjadi secondary wave, maka daerah tersebut yang sudah dibuka bisa ditutup kembali. Kemudian persyaratan untuk Indonesia produktif dan aman, ada syarat mutlak, yaitu jumlah kasus turun, RT dan R0-nya kurang dari 1, pengawasan terhadap virus, kapasitas layanan kesehatan. Jadi berdasarkan data, utilisasi rumah sakit sudah mulai menurun, artinya masih punya kapasitas. Dengan demikian ketersediaan obat, ruang ICU dan ventilator itu menentukan daerah dibuka apa ditutup. Kemudian persiapan dari dunia usaha sendiri, termasuk di dalamnya kesiapan KL, mempersiapkan SOP dan respons publik. Nah, protokol baru sederhananya menggunakan masker, membersihkan tangan, physical distancing, isolasi mandiri, dan pengecekan suhu. Nah, tentu di tempat-tempat hotspot diharapkan digunakan APD dan sarung tangan. Nah, pemerintah sudah mempersiapkan beberapa hal, yaitu protokol kesehatan, kemudian di industri sudah ada surat edaran Menperin, dan di industri ini sudah bisa dibuktikan di beberapa kawasan, di Cikarang, di Bekasi, Kerawang, itu tidak menjadi center daripada pandemik ataupun outbreak. Bahkan di kawasan Jababeka itu yang menerapkan secara disiplin, tidak ada yang terjangkit COVID. Sehingga dengan demikian, dengan disiplin, terlihat bahwa sektor-sektor tersebut bisa dibuka, dan kemarin pemerintah sudah membuka 9 sektor, dan tentunya beberapa sektor lain perlu dipersiapkan, seperti pariwisata dan perdagangan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
skenarionya kita tidak akan bertanya langsung, Pak. Cuman banyak partisipan yang sudah bertanya melalui fasilitas chat dan ini saya bacakan saja, Pak. Selanjutnya diminta, beberapa peserta minta klarifikasi lebih lanjut. Pertama ada pertanyaan terkait dengan satu skenario atau kebijakan pemerintah jika seandainya pandemik ini berakhir terlalu lama, Pak, even sampai akhir tahun. Artinya kondisi bagaimana yang diprediksi oleh pemerintah akan terjadi serta rencana-rencana apa yang sudah disusun oleh pemerintah. Kemudian ini emiten sekali, Pak, bahwa apakah ada insentif lanjutan atau tambahan terhadap pasar modal, Pak, khususnya emiten di tengah pandemi ini. Kami kira itu dulu, Pak, 2 pertanyaan, Pak. Skenario new normal adalah skenario dengan pandemik yang turun tapi tidak nol. Jadi sebetulnya ini yang kita perhatikan bahwa new normal itu adalah skenario sampai ditemukannya vaksin. Dan vaksin ini kemungkinan paling cepat adalah dalam 1 tahun ke depan, karena periode sekarang di berbagai dunia melakukan clinical trial. Dan clinical trial protokol kesehatan ada waktunya. Sehingga dengan demikian new normal itu menjadi skenario untuk persiapan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah sudah menggelontorkan stimulus dan juga budget defisit kita meningkat lebih dari 1.000 triliun atau sekitar 6,3%. Dan ini tentunya dipersiapkan agar ekonomi masih bisa bergerak dalam situasi pandemik ini. Dan yang pertanyaan kedua terkait dengan insentif pasar modal itu sebetulnya sudah keluar duluan, di mana regulasi buyback tanpa harus melakukan RUPS, dan walaupun jumlah saham akibat buyback floating share-nya kurang dari 40%, tetapi fasilitas perpajakan yang dipotong 5% untuk pasar modal itu tetap diberikan. Tetapi secara keseluruhan kan pajak diturunkan ke 22%. Jadi beberapa hal yang untuk di pasar modal. Terima kasih. Ya, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak. Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang menyebabkan Indonesia pada kuartal pertama 2020 dapat tumbuh tetap di angka positif 2,9%, Pak, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara maju lainnya? Apa yang menjadi peran emiten atau dunia usaha untuk membentuk angka tersebut, Pak? Kemudian estimasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020, Pak. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa pertama kita ada lagging 2 bulan. Jadi pada saat negara lain melakukan lockdown, nah kita tidak melakukan lockdown. Dan ternyata dari berbagai diskusi, lockdown ini membawa pertumbuhannya negatif, hampir semua. Dan akhirnya semua juga melepas dari kebijakan lockdown. Nah, Indonesia memilih PSBB. Jadi tentu PSBB itu adalah 11 sektor tetap dibuka, sehingga masih ada tetap aktivitas ekonomi. Tetapi memang yang menjadi kunci dan yang membuat kita drop kemarin adalah konsumsi sudah langsung terganggu. Dan tentu kita tahu kuartal kedua itu PSBB di berbagai daerah, maka tentu pada saat PSBB terjadi demand shock, dan diperkirakan berdasarkan hitungan Moody, kita turun di bawah pertumbuhan negatif. Tetapi pemerintah dengan kebijakan new normal diharapkan ini engine ekonomi bisa bergerak lagi, dan per hari ini pemerintah sudah membuka daerah yang hijau kemarin, sekitar 93 negara dan 93 daerah kabupaten kota, dan pemerintah juga sedang mempersiapkan daerah kuning yang tentunya 136 kabupaten kota ini diharapkan bisa juga beroperasi secara produktif. Nah, tentu pemerintah juga mendorong kepada daerah-daerah untuk aktif, karena ini adalah kerjasama antara pelayanan kesehatan untuk pencegahan, kemudian
pemerintah daerah, kemudian sektor-sektor usaha, ditambah masyarakat. Dan untuk membuka dan menutup daerah itu diperlukan persetujuan dari pemerintah daerah dan gugus tugas COVID. Jadi mungkin kalau dilihat petanya yang halaman 29, nah ini kita bisa lihat beberapa daerah secara keseluruhan yang sudah dibuka adalah 92 kabupaten kota, kemudian yang akan dibuka lanjutan adalah, dan 92 ini tidak terdampak COVID-19. Nah, kembali dulu. Nah, kemudian yang kuning adalah yang kabupaten kota dengan risiko rendah. Nah, ini yang akan segera dibuka. Kemudian yang 220 itu yang orange, itu yang sedang, dan yang merah adalah 66 kabupaten kota. Yang perlu diperhatikan adalah pergerakan orang dari merah dan orange ke daerah kuning ataupun hijau. Tapi kalau pergerakan barang tentu sudah mulai dibebaskan. Maka ini tantangannya bagi pemerintah daerah bagaimana menjaga daerah kuning tetap kuning atau berubah menjadi hijau, hijau tetap hijau, orange menjadi kuning ataupun merah menjadi orange. Dan untuk itu pemerintah memberikan insentif kepada kepala daerah untuk daerah-daerah yang berubah menjadi hijau. Jadi di halaman 30 itu jelas 92 kabupaten kota siapa saja, dan pemerintah punya data melalui Satgas COVID. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kuning, yang 136 kabupaten kota. Demikian, terima kasih. Bapak, ada satu lagi Pak, mungkin terkait slide Bapak ada menyampaikan masalah dukungan fiskal Pak dari pemerintah terhadap semua sektor terdampak dalam hal ini. Angkanya lumayan banyak, 600 triliun lebih, dan pertanyaannya adalah seberapa jauh hasil yang sudah bisa dirasakan Pak dari penggelontoran dana tersebut. Ya, kalau bicara hasil tidak instan, jadi kalau hasil itu kita lihat berapa sektor yang bisa melakukan restrukturisasi, dan pemerintah juga akan terus menyiapkan kredit modal kerja, terutama untuk UMKM, sektor padat karya, dan nantinya korporasi, tetapi seluruhnya harus aktif. Jadi korporasi ini harus aktif, jadi tidak dengan pemerintah mengumumkan akan adanya pelonggaran, kalau tidak diminta ya tidak dapat. Jadi seluruhnya harus berbasis aktif, dan khusus untuk UMKM, pemerintah memberikan tambahan jaminan terhadap kredit tersebut melalui Jamkrindo dan Askrindo. Dan nanti kalau untuk sektor korporasi, pemerintah sedang merevitalisasi PPA. Demikian, terima kasih Pak Samsul. Oke Pak, kalau begitu kami kira pertanyaannya ada 5 sudah cukup, dan saya wrap up aja pertemuan kita pada siang hari ini Pak. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengar penjelasan dari Pak Menteri dalam hal ini, dan kami kira banyak sekali sudah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dari slide yang beliau tampilkan tadi. Baik itu terkait masalah sosial, kesehatan, ekonomi maupun keuangan. Kami kira semua membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk melaksanakan semua program dan kita di dunia usaha. Dan tentunya ini membutuhkan dukungan dari dunia usaha, emiten untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Atas nama Asosiasi Emiten Indonesia, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Airlangga Hartarto atas waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dan bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia. Dan bagi Pak Menteri, semoga sharing informasi ini menjadi budi baik yang dicatat sebagai amalan yang bermanfaat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kepada semua peserta kita ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, dan karena nggak ada aplausnya Pak, mungkin yang mau kasih aplaus silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga menyapa tadi belum kelihatan Pak Haryanto tuh, tadi saya lihat Pak Haryanto, ada Pak Hari, ada
Pak Rahmat Waluyanto, ada Pak Abraham, semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Pak Erlangga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bursa Pak. masuk dulu di Zoom. Terima kasih Pak Menko. Pak Menko. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saudara Pak. Terima kasih Pak Cipta, Pak Tarek. Bapak Menteri. Bapak yang silahkan Pak, Pak Ketua mungkin masih ada di sini Pak Ketum ya. Ya, saya masih ada di sini. Masih ada teman-teman semuanya bagi yang mau tetap ngobrol-ngobrol atau ada hal-hal yang ringan yang ingin ditanyakan kepada Pak Ketua. Kalau ada Bapak-Bapak, mungkin ada Bapak-Bapak pengurus ada yang mau sharing. Pak Enarno, ada yang mau disampaikan, Pak? Izin Pak Urip, kalau masih ada Pak Urip, ada yang mau disampaikan Pak Urip? Enggak Pak Samsul, dari saya sudah cukup. Pak Samsul, terima kasih. Pak Urip? Pak Samsul, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Samsul dan Bapak-Bapak pengurus dari AEI. Kami dari KSEI mungkin nanti akan buat surat juga Pak secara formal. Namun kami mohon bantuannya dari asosiasi Pak Welirang ini. KSEI sudah melakukan e-proxy itu alhamdulillah sejak tanggal 14 Mei kemarin Pak. E-RUPS itu RUPS dilakukan dengan secara elektronik dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun saat ini anggota dari AEI baru 250-an Pak yang mendaftar melakukan perjanjian. Mungkin bisa tolong dibantu dengan Bapak-Bapak sekalian yang belum yang ada di sini maupun dari pengurus dari AEI sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu aja Pak Samsul. Terima kasih atas waktunya. Nanti kami akan tindak lanjuti juga dengan surat formal ke AEI. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak Urip. Pak Urip. Terima kasih Pak Urip. Pak Ketua ada yang mau ditutup? Sama-sama Pak. Pak Ketua ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara ini Pak Ketua? Saya kira tidak. Tentunya ini merupakan tantangan bagi kita semuanya, khususnya emiten. Dan semoga kita bisa bersama-sama Pak Inarno, kita bisa bersama-sama meningkatkan indeks kita di capital inflow Pak, kata Pak Menteri tadi. Iya, ya, justru itu bagaimana kita bisa tingkatkan. Kalau tidak salah waktu pertemuan kita dengan Pak In ini mengenai untuk semacam exhibition ya mungkin secara elektronik kita bisa membuatkan paparan-paparan mungkin disponsori oleh bursa. Waktu dulu kan kita ada pembicaraan itu ya. Betul Pak. Iya. Pak Franciscus, ya. Siap Pak. Jadi kita akan lakukan yang tidak berbentuk fisik, tetapi kita berbentuk online, Pak ya? Ya, online. Saya kira itu terus mungkin juga pertanyaannya melalui chat dan sama seperti ini. Saya kira ini sangat baik. Tentunya antara sekarang sampai Agustus ya, banyak rapat umum pemegang saham yang berjalan tentunya. Saya kira, tapi program untuk promosi kita juga bisa kita jalankan, Pak. Saya kira itu. Pak, halo. Ya. Halo Pak.
Ya. Pak Samsul. Ya, Pak Gun. Ya, saya hanya mau tambahkan sedikit, Pak. Kalau nggak salah tadi malam itu Fed Amerika sudah memberi semacam pernyataan bahwa kira-kira tidak akan ada kenaikan rate sampai tahun 2020. Artinya apa? Artinya mungkin akan banyak capital inflow, Pak. Karena kan silakan nggak menarik ya. Jadi mungkin juga itu kita harus antisipasi dengan keadaan Amerika yang masih semeraut sekarang, kemudian dengan dia punya suntikan dana ke pasar yang begitu besar, pasti uang itu akan kemana-mana, Pak. Jadi mudah-mudahan ini juga akan membantu pasar modal kita, karena sebagian dana itu akan masuk ke Indonesia, akan membeli produk-produk atau saham-saham dari Indonesia, dan itu akan membawa kita punya keadaan lebih baik, dan juga akan mengurangi kita punya CAD, akan memperkuat kita punya rupiah, walaupun rupiah juga jangan terlalu kuat, tapi perlu stabil supaya demikian semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin kita harus antisipasi pernyataan The Fed tadi malam ini, Pak. Itu saya bagus. Mungkin update sedikit aja Pak Gun, Pak Samsul. Jadi memang kalau kita lihat secara year to date, kita memang masih capital outflow ya. Kita bisa lihat dari Januari, Februari, Maret, dan April memang ada capital outflow. Alhamdulillahnya itu dari mulai Mei sampai sekarang ini sudah inflow, Pak. Ya, sudah masuk, sudah alhamdulillah, Pak. Itu di saham. Dan juga yang kita patut cermati, Pak, ternyata memang yang local investor ini perannya cukup besar, Pak. Bisa dilihat dari frekuensi daripada tradingnya, Pak. Jadi kelihatan bahwasanya frekuensi daripada trading per harinya itu naiknya cukup signifikan, Pak. Biasa kita itu di bawah Thailand, Pak. Ya, kita nomor 2 di bawah Thailand. Begitu T+2 dilaksanakan di 26 November 2018, kita di atas Thailand dan stay di sekitar 400.000, 450.000 satu hari, Pak. Namun beberapa minggu terakhir ini, Pak, transaksi frekuensinya itu sudah mencapai peak-nya itu 950.000. Jadi naik hampir 100%, Pak. Itu luar biasa sekali. Dan juga mungkin ini juga usaha dari Pak Samsul dari awal ya, Pak Samsul ya. Itu terlihat bahwasanya SID kita, Pak. Jadi untuk investor lokal itu walaupun ada pandemi tetap ada kenaikan, Pak. Dan kenaikannya cukup signifikan sampai saat ini itu sudah 11%, Pak, kenaikan daripada SID kita. Mungkin itu, Pak. Jadi kita alhamdulillahnya tentunya juga atas dukungan dari AEI lah gitu. Terima kasih Pak Inarno. Ada lagi Bapak-bapak yang ingin menyampaikan sesuatu? Pak Bobi masih ada, Pak? Sudah nggak ada Pak Ketum kelihatannya. Kita tutup aja Pak atau gimana? Ya baik. Saya kira kita boleh tutup Pak Samsul. Silakan Pak Samsul. Terima kasih Pak Ketum. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sukses Pak Samsul. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Ya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekretariat yang sudah mengucapkan. Terima kasih.